Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan pembelajaran statistik informatika. Kali ini kita akan membahas tentang sentral tendensi atau pusat pengukuran. Nah, pembahasan ini biasanya suka dibahas di awal sekali ketika kita mulai membahas data. Nah, pembahasannya sekaligus kita akan gabung dengan pembacaan tabel dari sebuah data atau list data. Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini ada tabel misalkan yang namanya praktikum City 1 atau praktikum sentral tendensi 1. Nah, kita simpan dulu file ini ya di save as, misalkan ya save as file ini. Kayak misalkan kita nyimpen satu folder namanya City 1 misalkan ya. Nah, di sini ada kita simpan praktikum 1 dengan esensinya CSV. Oke, kita save saja di sini. Berarti kita refresh saja. Nah, kita close. Kemudian kita sekarang mulai masuk kepada bahasa R-nya. Oke, kita coba new script bahasa R-nya. Nah, di new script ini kita masukkan dulu, misalkan kita akan menyimpan nama kumpulan tabel nanti itu namanya simpan, ya. Oke, kemudian di sini ada read. Ya, kita di sini ada beberapa macam model. Ada juga di tabel. Kita masuk ke di tabel saja. Nah, di tabel ini kita pakai tanda kutip, jangan lupa. Nah, kita masukkan tadi ya apa namanya nama file tadi praktikum city 1 titik csv. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk mengkoneksikannya. Baik. Nah, karena di dalam model dari sistemnya itu tadi kita di dalam tabelnya itu mengenal header ya. Maksudnya ada header tabelnya. Kalau misalnya kita lihat itu header itu, nah ini header lahan sawah ini header tabelnya. Baik. Nah, kita masukkan di sini headernya, kita aktifkan headernya dengan cara header klik. Nah, kemudian kita simpan kasih nama true seperti ini. Baik. Nah, kemudian separatornya kita tentukan juga sekarang ya. Separatornya kita menggunakan koma seperti ini. Baik. Oke, kalau sudah selesai, kita simpan kumpulan data simpan tadi dengan namanya simpan juga seperti ini, dua kali seperti ini. Baik. Nah, kita kemudian diminta untuk saving data tadi. Nah, saving data tadinya oleh kita simpan di folder yang sama dengan kita praktikum tadi di data tadi. Jadi data tadi, nah ada CV tadi kan, nah sama dengan data tadi, data praktikum yang pertama. Oke. Nah, misalkan kita di sini kasih CT 1 misalkan ya, sentral tendensi 1 misalkan seperti ini. Baik, kita lihat, kita compile. Nah, setelah di-compile kita lihat, nah jadi data yang tadi ada di Excel sekarang pindah ke sini. Ya, sekarang sudah bisa pindah ke sistem pembacaan yang ada di R. Kemudian kita akan coba karena masih ingat mungkin ya kemarin ya kita ketika kita belajar masih tabel ini masih ingat mungkin ya teman-teman. Nah, kita oke, kita klik simpan. Nah, simpan ini sudah ada dia. Berarti kumpulannya sudah boleh masuk. Oke, kita save. Kita coba klik di compile dulu untuk mencoba dia bisa bekerja atau tidak. Oke, ternyata dia bisa bekerja di bawah. Baik. Nah, sekarang kita lanjut. Karena yang dibuat oleh kita itu semacam list ya, maka kita tentukan dulu listnya. Ingat tadi list yang namanya adalah list lahan sawah. Kita masih ingat mungkin tadi ya. Nah, list lahan sawah ini adanya di dalam tabel simpan. Mungkin begini ya. Kemudian dia bagian kolomnya dari simpan itu ada yang disebut dengan lahan sawah. Seperti ini. Kita samakan saja biar mudah. Baik. Nah, setelah itu kita coba setelah lahan sawahnya muncul di dalam sentral tendensi yang biasa sering diminta adalah membuat MEL atau rata-rata. Oke. Nah, kita rata-rata di sini karena tadi sudah dideklarasikan di atas lahan sawah, maka kita coba buat MEAN atau rata-rata untuk list lahan sawah itu sendiri. Baik. Kita lihat di sini dia berjalan atau tidak. Nah, ternyata ada. Jadi MEAN atau rata-rata untuk lahan sawah itu dia memiliki ukuran rata-rata 91,85 sekian. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk memasukkan nilai tengah atau median. Nah, seperti ini ada median, double klik oleh kita sama. Di median pun kita masukkan lahan sawah. Nih, begitu telah sudah ada lahan sawah. Berarti datanya sudah mulai masuk. Kita langsung saja ya selainnya. Oke, kita lihat median kita mengambil nilai minimal. Jadi nilai minimal dari lahan sawah juga
kita ambil nilai maksimal dari lahan sawah. Oke. Nah, muncul seperti ini. Nah, kemudian teman-teman di dalam statistik informatika secara umum di dalam sentral tendensi itu dipelajari tentang modus atau nilai yang sering muncul. Namun di dalam bahasa R tidak ada modus secara langsung dibuatkan formulasi di dalamnya. Sehingga untuk membuat modus kita harus membuat dulu hitungannya begini. Kita buat dulu modus di mana modus ini kita akan dijadikan sebagai function baru. Gitu. Oke, ya, ini sebagai function. Nah, di mana function ini kita ambil ya untuk function x misalkan ya. Untuk function x misalkan. Oke. Nah, kemudian function ini kita coba buka ya, kita coba buka di mana ketika kita buka dia ada sebuah ya bisa dikatakan aturan ya, ada sebuah aturan di mana ada karakter yang unik ya. Ada karakter yang unik di mana karakter yang unik ini kita akan coba membuat keseriusan tersendiri lah, isinya keseriusan. Karena kenapa disebut keseriusan? Karena memang di dalam aturannya tidak ada modus sehingga kita buat konsentrasi tersendiri. Nah, jadi ini tingkat keseriusannya istilahnya seperti ini. Ya, jadi kita sudah buat unit check-nya tadi. Nah, di mana unit check untuk modus ini sama dengan kita kita buat di sini kurung buka. Oke, seperti itu. Nah, di dalamnya itu unit check kita which kita tuliskan karena seperti yang saya bilang tadi di dalamnya itu tidak ada hukumnya, maka dia bikin rumus tersendiri di sini. Oke. Nah, di mana rumusnya sendiri kita ambil berdasarkan maksimal, kita berdasarkan tabel ya atau disebut tabula T di sini. Nah, tabula T, di mana dari tabel itu kita akan membuat perhitungan. Nah, perhitungannya berupa apakah sebuah bilangan ketika dia dimasukkan ke dalam yang unik itu dia bisa bekerja atau tidak. Nah, kita seperti ini kurang lebih bahasanya. Oke. Nah, ini untuk mengetahui ya, untuk mengetahui isinya seperti apa. Oke. Nah, kemudian kita tutup lagi. Nah, udah selesai, loopingnya udah selesai, ceritanya looping ya. Nah, kemudian kita masuk kepada modus itu sendiri. Jadi kita simpan modus. Nah, oke. Nah, sekarang kita buat modusnya. Nah, seperti ini modus simpan atau modus lahan sawah bukan simpannya. Nah, jadi kalau kita tulis saja udah ada. Oke. Nah, setelah itu modus itu nilai yang sering muncul, teman-teman. Nah, kita ambil lagi sekarang adalah standar deviasi. Apa standar deviasi? Standar deviasi itu untuk mengetahui misalkan ada sebuah data persatuan data itu dia lebih besar lebih kecil dari mean atau di rata-ratanya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui standar deviasinya dengan fungsinya, maka kita akan tahu kecenderungan persatuan datanya. Kalau dia di bawah mean berarti datanya kurang variatif, kalau di atas mean berarti lebih variatif. Baik, kita akan coba satu saja bikin kita coba satu saja bikin grafiknya. Oke, kita plot. Di sini kita coba ambil lahan sawah. Oke. Nah, cukup sini dulu ya. Kita coba di save. Kita coba compile. Nah, ini dia. Ini tabel lahan sawah sudah muncul. Nah, ini adalah mean untuk lahan sawah, mediannya 89, minimalnya 30, maksimalnya 170 dan ini untuk bahan modusnya. Modusnya keluar yaitu 30. 30 ini bisa memang 30 angka yang lebih besar yang banyak keluar atau juga 30 ini angka yang paling kecil. Dan standar deviasinya 42. Berarti 42 itu berada di bawah 91. Berarti nilainya atau angkanya tidak variatif lah, bisa seperti itu. Dan ini adalah salah satu contoh dari grafiknya. Baik, itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.